Makanya kalau mengistilahkan kalau umat Islam Indonesia saja meludah, itu hanyut Yahudi itu. Orang-orang Saudi selalu melihat kita ini kok kurang. Ya mengutuk-ngutuk, yang dikutuk bukan saya, yang dicaci maki bukan saya, Nabi. Oke. Bayangkan orang Islam itu kalau nabinya dicaci maki, sakit hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu yang sangat istimewa, jauh dari New York, Amerika Serikat. Tapi beliau sangat tersohor di sini. Komentarnya luar biasa, kadang-kadang menggetarkan dunia juga. Wah, kok ini Ustadz bisa komentar soal politik lokal yang luar biasa, yang kadang-kadang kita pun barangkali belum sempat memikirkannya. Nah, beliau adalah Ustadz Samsi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak kehormatan. Waduh, saya yang kehormatan Ustadz. Ustadz lengkapnya Samsi Ali ya, Ustadz? Syamsi Ali. Ya. Syamsi Ali ya, Ya. SH ya tulisannya. Sebenarnya SY kalau Indonesia, Ya. kalau di Amerika pakai SH. Oke, Sebab jadi- kalau SY pakai dibaca mereka Syamsi. Kalau di Amerika Ali biasanya Ali ya, nggak ada ya. Ali aja ya. Ustadz, terima kasih banyak. Tentu Sobat RH, saya biasanya memanggil dengan Sobat RH, Refli Harun. Ini bertanya-tanya, Ustadz lagi ngapain di Indonesia ini? Jadi kunjungan saya ini sebenarnya dadakan ya. Iya. Pertama memang ada beberapa undangan yang tertunda sebelum Oke. COVID. Ya. Tiba-tiba beberapa waktu terakhir ini kan agak menurun ya. Ya. Maka terjadi komunikasi, mereka mengharapkan saya hadir. Menurun COVID-nya atau menurun atensinya terhadap COVID? Saya kurang tahu persisnya di mana, tapi ada perasaan bahwa sudah mulai menurun gitu. Menurun, Maka mereka kemudian ingin Menurun takutnya sebenarnya. Iya. Maka saya diundang, salah satu diantaranya undangan dari Gubernur Sulsel untuk acara Nurdin Abdullah, Nurdin ya? Abdullah, Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Bukan Nurdin Abdullah, Nurding ya. Nurding Abdullah. Nurdin, ya karena sering makan ikan. Sana. Ikan, bukan ikan, makan ikan. Iya. Jadi beliau mengundang saya untuk acara refleksi akhir tahun, Oke. ya menyampaikan hasil beliau selama ini dan juga syukuran selama 2 tahun menjadi gubernur. Dan saya diundang untuk memberikan ceramah agama, tapi ada beberapa agenda yang lain. Tapi ada juga sebenarnya agenda tersembunyi. Jadi saya menghindari Itu, agenda tersebut itu hidden agenda. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Tapi kalau didengarkan oleh BIN susah ini. Nggak ada hubungannya dengan Indonesia, jangan khawatir. Tidak perlu panik dengan Nggak ini. perlu panik, ya. Jadi saya sebenarnya buku saya yang saya tulis bersama dengan pendeta Yahudi itu diterjemahkan di Emirat Dubai Iya. dan diterbitkan di Timur Tengah, sekarang akan diedarkan, dan saya sebenarnya dapat undangan untuk hadir dalam peluncuran buku itu di Dubai. Di Dubai. Tapi karena saya memang sengaja ingin menghindar, saya setuju buku saya diterjemahkan tidak apa-apa dalam bahasa Arab dan bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Iya, Hebrew ya. Buku yang ini saya tulis dalam bahasa Inggris. Oke. Dan pengantarnya Presiden Bill Clinton. Oke. Nah, jadi sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Hebrew, dan mereka luncurkan di Dubai baru-baru ini. Mereka mengundang saya. Tapi walaupun saya setuju untuk diterjemahkan buku itu dan disebarkan di Timur Tengah, tapi saya tidak akan hadir. Karena saya melihat bahwa buku ini punya nuansa politik yang cukup dalam. Oh, takutnya dipolitisasi ya. Ya, dan saya khawatir bahwa kehadiran saya itu seolah-olah menjadi justifikasi. Iya. Setuju bahwa itu adalah pembukaan hubungan diplomasi antara Emirat dan Israel. Saya walaupun dekat dengan banyak pemimpin Yahudi karena dialog antar agama, saya tetap konsisten bahwa saya tidak akan pernah setuju selama Israel masih menjajah tanah Palestina. Saya tidak akan pernah setuju untuk kalau itu hubungan orang diplomasi. Sulawesi Selatan betul ya. Nah, harus begitu. Karena Sobat era saya paham dengan karakter orang Sulsel karena di Palembang itu saya tinggal di Lorong Bugis. Oh gitu. Nama lorongnya Lorong Bugis dan memang banyak orang Bugis di sana. Kalau Ustadz kan dari bukan Bugis ya kebetulannya. Tapi masuklah dalam kategori Bugis Makassar lah. Bugis Jadi kita ini antara Bugis Makassar karena itu yang dominan kan. In between ya. Ya, sama kalau di Saudi kita ditanya kamu dari mana? Indonesia. Jawa. Oh, rupanya karena Jawa yang paling banyak gitu. Iya, sama saya dari Palembang. Padahal saya bukan Palembang, ibu bapak saya Ogan Komering Ilir. Iya, Ustadz. Orang kan pasti akan bertanya-tanya. Ya. Kok Ustadz bisa di New York jadi imam, apa istilahnya di sana? Imam besar ya? Imam besar ya. Berarti saingan sama Habib Rizik dong berarti. Jadi imam besar masjid
Ya, jadi ini kata imam besar itu kan pemberian masyarakat ya. Sama dengan kiai sebenarnya. Kiai itu kan bukan sertifikat, nggak ada sertifikatnya, tapi pemberian masyarakat. Ketika diakui oleh masyarakat, lalu kemudian diberikan titel itu. Ya, nah ini pernah dipertanyakan oleh teman kita Fadlizon itu waktu saya berseteru tentang waktu berkunjung ke Donald Trump itu saya kritikan. Saya kritik, mohon maaf jika saya menyinggung sedikit. Oh iya dulu. Ingat sama saya kan itu, saya kritik. Dulu saya juga berbeda pendapat tuh sama Fadlizon tuh soal Donald Trump. Kan itu. waktu kita sama Setia Novanto dia. Iya, di TV One waktu itu kita wawancara kan. Jadi Pak Fadlizon kemudian mempertanyakan imam besar itu dari mana gitu. Nah itu kalau ingin tahu ya itu pemberian masyarakat. Jadi ketika kita menjadi imam di masjid besar di kota New York, lalu masyarakat menerima, maka dengan sendirinya mengatakan this is a grand imam. Ini adalah imam besarnya begitu. Dan itu sebuah pemberian. Jadi bukan karena sertifikat, bukan karena ijazah, bukan. Jadi saya memang imam di kota New York. Saya ini lahir di sebuah kampung terpencil ya di Sulawesi Selatan. Namanya Kajang. Kajang. Pakai G. Kajang. Iya. Karena tapi tulisannya N. Enggak memang pada. Terus Kajang. Jadi orang Bugis itu ya begitu. Nah, jadi ini Kajang ini terkenal dengan doti-doti. Doti-doti itu jampi-jampi. Nah, ini bisa lembek kepala. Jadi hati-hati. Doti-doti. Itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu. Jadi bahasa Kajang ini. Saya taunya mandre keluku. Ya, jadi jampi-jampinya kuat, bisa lembek kepala kata orang. Nah tiba-tiba saya ini kan waktu kecil ya cukup nakal ya, suka berkelahi, maka saya kemudian dimasukkan ke pesantren. Nah singkat cerita selesai di pesantren, saya dapat beasiswa ke luar negeri, tepatnya di Pakistan. Ya, apa? Di Lahore? Di mana? Bukan, di Islamabad, International Islamic University, Universitas Islam Antarabangsa. Berarti Inggris ya anunya? Inggris Arab. Oh Inggris Arab ya. Sebenarnya kualitasnya cukup bagus ya, karena universitas ini menggabungkan antara metode Barat dan Timur. Jadi ada penggabungan lah. Beda dengan kayak UIA Malaysia. Ya sama kira-kira begitu. Hanya saja ini lebih kuat sebenarnya karena bahasanya kuat. Kemudian guru-gurunya rata-rata dari Mesir, dari Saudi, kemudian ada ketamatan Inggris. Jadi kita merasa ini dibekali dengan baik. Kita siap di mana saja, baik di timur maupun di barat. Ya. Selesai S1, saya lanjutkan S2, lalu kemudian saya ke Saudi mengajar. S1 tuh di universitas yang sama, S2 yang sama. Ya, jadi S1 saya tafsir, S2 saya perbandingan agama. Ya, lalu kemudian setelah itu saya menjadi staf pengajar di kantor dakwah di kota Jeddah, Saudi Arabia mengajar. Ya. Sebagai pegawai negeri, bukan? Enggak, jadi memang kita dipekerjakan oleh Kementerian Wakaf, Kementerian Agama Saudi. Jadi bukan dari Indonesia yang langsung dari mereka ya? Dari mereka yang mengangkat kita. Dan karena di Jeddah itu ada hampir 50% penduduknya non-Muslim. Di Jeddah Di Jeddah, Filipina, India, Sri Lanka. Ya. Saya baru tahu. Iya. Dan memang kota pelabuhan utama Jeddah itu. Dan orang asli Saudi sendiri kan sedikit. Ya banyak kan pendatang, Afrika dan sebagainya. Maka banyak non-Muslim, kita kemudian diamanahi untuk mendakwai mereka sebenarnya. Kata halusnya. Tapi sekitar kita tahun berapa itu Ustaz? 85-86. Ya, jadi 2 tahun saya. Lalu di penghujung 86 itulah di musim haji, itu di tahun meninggalnya Ibu Tin. Berhajilah Pak Faisal Tanjung, Pak Tarmizi Tahir, Azwar Anas, kemudian Ali Alatas. Dan saya ceramah ke jamaah haji elit waktu itu. Termasuk duta besar dari berbagai negara. Salah satunya itu duta besar Indonesia di PBB. Pak Nugroho Wisnumurti. Nugroho Wisnumurti. Beliau lah yang mendatangi saya. Wisnumurti ya. Betul, beliau mendatangi saya dikatakan, "Dek, dari mana?" Saya dari Indonesia, Pak. Mau nggak kalau saya ajak ke New York? Saya kira bercanda. Loh, ada apa, Pak? Kita memerlukan seorang imam katanya, karena kita baru membeli gedung untuk kita jadikan masjid. Saya iakan. Kenapa saya langsung mengiyakan? Karena saya memang sudah agak resah di Saudi. Karena ada persekusi. Ada 2 hal. Pertama karena perlakuan kepada TKW TKI kita. Ya. Nasionalisme itu muncul. Wah, itu sakit hati kita itu. Setiap hari kita mendengarkan cerita-cerita, keluhan-keluhan bagaimana wanita Indonesia, bagaimana para sopir yang diperlakukan kurang baik gitu. Marahlah kita kan. Tapi yang paling penting adalah saya waktu itu kok merasa tidak cocok dengan tinggal sebagai seorang muslim di Saudi ya. Bukan berarti tidak cinta Mekah Madinah. Tidak ada orang Islam yang tidak mau ke Mekah Madinah. Tapi cerita di luar Mekah dan Madinah itu sering beda. Ada upaya penyeragaman tafsir agama masalahnya gitu. Jadi penyeragaman penafsiran agama yang saya tidak bisa terima. Bagi saya begini, Islam itu satu, ya, Quran dan Sunnah ya. Tapi ketika sudah sampai kepada pemahaman, maka kita diberikan hak yang luas untuk bisa berbeda. Nah, Saudi nggak mau menerima itu. Nggak ada kebenaran tafsir, kebenaran dan tunggal. Yang menjadi masalah lagi, orang-orang Saudi selalu melihat kita ini kok kurang.
Kurang ilmunya, kurang imannya. Underestimate ya kan? Ya, karena jagungnya nggak panjang, nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, ya kurang Dan imannya. bukan dari Arab gitu. Nah itu dia, jadi dilihat sebelah mata lah. Iya. Maka saya kemudian, karena saya ini orang anak cukup nakal waktu kecil, cepat Apalagi memberontak. penampilan Ustadz nggak kelihatan Ya, memang begini saya. nggak seperti Tengku Zulkarnain. Ya. Nih salam Tengku Zulkarnain. Salam sama Syekh Tengku Zulkarnain, Pak Kiai ya. Jadi begini, bagi saya pakaian itu adalah kultur ya. Selama menutup aurat. Mau pakai batik, mau pakai baju koko, mau pakai baju kaos, selama menutup aurat itulah pakaian muslim. Ya, jadi jangan kita kemudian hitungannya menutup aurat ya. Ya. Karena Islam itu ketika sampai ke sebuah lokalitas, Islam tidak merubah kultur orang. Dan itu kehebatan Islam di Indonesia. Islam sampai di Indonesia, tetap kultur kita kultur Indonesia. Kultur Jawa tetap ada, kultur Sumatera ada. Tapi belum sampai bagian itu kita, Ustadz. Oh, belum sampai sana. Ya, silakan. Tadi baru bagian ke New York. Oh iya. Jadi dari sini kemudian saya diminta oleh Pak Nugroho datang ke kota New York. Sampailah saya di kota New York mimpi masjid kecil ini, milik warga Indonesia awalnya. Berapa orang? Besar sekitar 300-400 orang Jumatan itu ya. Itu milik Kedubes ya? Milik warga Indonesia. Warga Indonesia. Bukan Kedubes punya. Walaupun Pak Dubes ini penasehat di situ, maka beliau merasa bahwa belum mencari imam. Lalu tahun 2001, ini baru saya 5 tahun ini, terjadilah 9/11 itu. Iya, 9/11 ya. Jadi serangan teror ke Amerika, ke kota New York. Maka tiba-tiba saya diminta mewakili komunitas muslim dalam banyak sekali acara-acara besar. Untuk menjadi jubir ya? Jubir ya. Termasuk konferensi pers pertama pimpinan agama menyikapi serangan ini. Saya mewakili komunitas muslim ya. Padahal baru 5 tahun di Amerika, bahasa Inggris saya bahasa Inggris Bugis Makassar lah kira-kira begitu. Yang penting bisa dimengerti orang. Yang penting nggak tahu, penting saya sampaikan saja lah. Mau paham atau tidak gitu. Yang penting ada keberanian. Maka saya kemudian diminta mewakili komunitas muslim, termasuk ketemu Presiden Bush pertama kali dia datang ke Ground Zero, hanya 2 imam yang diundang. Saya dan Afro-American satu. Jadi berdua. Kita yang kemudian mendampingi Presiden Bush. Afro-Amerika itu warga negara Amerika ya? Iya pasti. Ya, namanya Imam Ezekiel Pasha, imamnya Malcolm X, Masjid Malcolm yang terkenal di kota New York. Kamilah yang kemudian mendampingi Presiden Bush ke Ground Zero. Lalu kemudian ada doa bersama di Yankee Stadium juga, dihadiri oleh ratusan ribu orang. Saya kemudian diminta membaca doa mewakili komunitas muslim. Itulah kira-kira awal sehingga saya terekspos. Nah, maka kemudian saya mulai dikenal, maka tahun Desember 2001 ya? Ya, 2001. Di ujung tahun 2001 itu tiba-tiba Imam Islamic Center, ini masjid rayanya kira-kira, walaupun di sana nggak diistilahkan masjid raya, tapi imam besarnya lah, masjid besarnya. Diwawancara oleh New York Times, ditanya, menurut kamu siapa sih yang serang ini? WLTC ini. Apa kata dia? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Itu otak Yahudi semua. Marahlah Yahudi. Karena kota New York itu adalah kota Yahudi terkuat dunia. Kalau bukan karena uang dari kota New York, Tel Aviv itu nggak jadi. Nggak jadi. Marahlah masyarakat Yahudi. Akhirnya dia takut, dia pulang ke Mesir. Karena dia orang Mesir, profesor di Azhar. Nah, ketika Islamic Center itu kosong imamnya, saya kemudian diminta. Karena selama ini saya sudah mendampingi Bush, saya membaca doa di Yankee Stadium, saya wajah komunitas muslim lah kira-kira begitu. Nah, disitulah kata imam besar itu tumbuh. Ketika kita menjadi imam di sebuah masjid besar, kemudian masyarakat menerima kita, ya masyarakat memanggil kita sebagai kiai kira-kira begitu. Tapi Bush nggak pernah ikut sholat kan? Michael Bloomberg yang pernah. Michael Bloomberg. Ini ceritanya lain lagi. Michael Bloomberg itu kan satu-satunya wali kota yang maju term ketiga kan? Kan undang-undang mentah hanya 2 term saja, 2 periode kan? Tapi ketika dia sudah mau berakhir periode kedua, dia merasa ekonomi lagi down, dia hanya mampu untuk menyelesaikan krisis ekonomi, maka dia maju lagi. Bloomberg itu Muslim ya? Yahudi. Ya, itu orang salah satu terkaya dunia kan? Jadi waktu beliau maju. Dia yang Bloomberg itu ya? Iya, Michael Bloomberg. Yang usahanya. Media Bloomberg. Ya, Bloomberg itu usahanya. Salah satu usaha itu. Kalau bahasa Plemanya kita bilang bukan Bloomberg tapi Blombo. Bloomberg ya. Bloomberg. Ya. Jadi beliau menjadi wali kota New York, kemudian dekat dengan kami. Dekatnya dengan kami itu karena 9/11. Jadi setiap kali ada acara tentang 9/11, saya kan memang dekat sama dia sebagai wakil Islam kan. Maka suatu ketika waktu mau maju menjadi wali kota untuk ketiga kalinya, yang seharusnya undang-undangnya 2 kali, dia berhasil meyakinkan anggota DPRD New York untuk merubah undang-undang itu. Maka dirubahlah bisa 3 kali. Dan New York itu negara bagian ya, the state of New York. Ibu kotanya Almighty. Jadi begini, bukan. Jadi New York itu, kalau kita menyebut kata New York ada 2. Ada New York State, ada New York City. Jadi New York State ya kan? Ya, New York State ini negara bagian. Tapi dalam negara bagian itu ada New York City. Tapi bukan ibu kota New York State. Bukan, Albany.
Albani. Albani. Ibu kota New York State Albany namanya. Iya, Albany. Nah, tapi kota yang terbesar yang di Amerika bahkan di dunia barangkali adalah kota New York. New York City. Nah, wali kotanya itulah Michael Bloomberg. Nah, jadi tadi kenapa beliau salat di belakang saya? Waktu terpilih menjadi wali kota pada periode ketiga, itu dapat suara 75% lebih. Maka dia ingin berterima kasih kepada masyarakat termasuk masyarakat Muslim. Datanglah hari Jumat. Waktu datang hari Jumat, saya suruh dia duduk dengan kursi di garis depan. Dia mendengarkan khutbah kita 30 menit. Setelah saya khutbah, saya turun. Mimbarnya tinggi kan? Saya turun. Saya katakan, Mr. Mayor, kita mau salat, mau duduk di samping dulu atau di belakang, ada kursi disiapkan. Dia katakan, saya mau pray katanya, saya mau salat juga. Maka dia salat di belakang saya, dia sujud, dia rukuk. Nah itu salat politik, biasalah salat politik. Ya. Itu saya ingat teman saya di Hyderabad tuh, orang mana ya? Orang Amerika Latin. Waktu itu Idul Adha, pengen sholat juga dia, ikut juga dia. Iya. Ingin merasakan. Biasalah kalau musim kampanye kan biasanya rajin orang-orang ke masjid kan. Biasanya pakai haji itu kalau musim kampanye. Iya, jadi setelah itu gimana, Tan? Yang mananya nih? Ya, artinya setelah jadi imam situ. Jadi saya jadi imam gitu, menjadi imam di Islamic Center. Di Islamic Center itu saya selain program-program yang sudah ada, saya buat lagi program 3 yang terbaru. Yang pertama adalah membangun komunikasi dekat dengan pemerintah setempat. Ini sengaja saya melakukan ini secara terprogramming, diprogramkan memang, karena ada orang Islam mengatakan ngapain kita kerjasama dengan pemerintah kafir gitu. Saya ingin merubah bahwa orang Islam itu kalau berada di sebuah tempat, maka kita harus taat kepada hukum setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar kita kan. Maka saya mendekat dengan pemerintah ya. Walaupun tantangannya tidak berat. Ada yang mengatakan kamu itu terlalu lemah, terlalu lembek, terlalu tapi kan itu strategi. Di Amerika mau perbaiki rumah kita saja kalau nggak ada izin gimana dong? Kalau hubungan kita dengan pemerintah nggak bagus gimana kita bisa melakukan sesuatu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama semuanya. Tidak hanya di Amerika, di sini juga. Di sini juga gitu. Jadi saya dialog dengan Kristen, dialog dengan Yahudi. Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa dengan Yahudi ini yang paling unik sebenarnya. Kalau Kristen udah biasa lah. Ya. Tapi dengan Yahudi ini kan dianggap sebagai musuh bebuyutan ini. Dan kita orang Islam punya konspirasi di belakang kepala kita ini. Orang Islam itu miskin, Yahudi yang jadikan kita miskin. Kita ini berkelahi antara kita, Yahudi yang rancang. Semua Yahudi lah. Itu ada di belakang kepala ini orang Islam. Dan Yahudi pasti masuk neraka gitu. Pikiran kita kan. Ya, itu kan dalam pandangan teologis bahwa selama tidak la ilaha illallah, itu kan tidak mungkin ya. Itu sudah keyakinan itu kan. Walaupun ada pendapat yang lain silakan saja, tapi keyakinan umum orang Islam selama tidak ada la ilaha illallah, tidak ada kunci surganya gitu. Ya kan gitu. Maka saya membangun dialog dengan masyarakat Yahudi ini tidak mudah, tuduhan macam-macam, tidak loyal kepada Palestina ya. Tapi justru saya melakukan itu dengan beberapa tujuan. Pertama, karena saya memang tahu bahwa masyarakat Yahudi di Amerika sangat sedikit, hanya 5 juta. 5 juta, tapi menguasai 90% aset. Di seluruh dunia itu Yahudi hanya 14 juta. Hanya 14 juta. Makanya kalau mengistilahkan kalau umat Islam Indonesia saja meludah, itu hanyut Yahudi itu. Hanya 14 juta kok di seluruh dunia ini. Ya. Tapi mereka menguasai. Padahal sebenarnya ada bahasa lain itu. Cuman kita terlalu sopan meludah ya. Ada yang biasa buang air kecil. Gitu. Ya. Jadi pertama saya ingin belajar dari mereka. Kok mereka minoritas, tapi kok bisa memiliki pengaruh yang kuat di Amerika itu. Tujuan saya adalah belajar dari mereka. Karena kita juga minoritas ya. Dan tantangan kepada masyarakat Yahudi tidak sedikit itu. Walaupun terkadang tidak nampak, tapi yang namanya anti-Semitism itu tinggi di Amerika Serikat. Even orang Eropa sekalipun ya pasti masih lebih. Iya, karena itu kan benih-benih Hitler. Bangsa Aryan itu kan anti-Yahudi kan. Nah itu Hitler. Jadi yang namanya orang putih, namanya white supremacy itu termasuk anti-Yahudi kan. Nah, maka anti-Yahudi itu tinggi. Tapi kenapa mereka bisa berhasil menghadapi itu? Dengan kekuatan ekonomi, kekuatan media, mereka punya lobby yang kuat. Tidak ada yang bisa jadi calon saja di Amerika tanpa disetujui oleh Yahudi. Itu Bernie Sanders, tahu nggak Bernie Sanders salah satu calon dari Demokrat. Itu sangat populer sekali. Tapi selalu dikalah pada akhirnya. Kenapa? Karena dia anti-Israel. Anti-Yahudi? Anti-Yahudi. Bukan anti-Yahudi, anti-Israel. Oh, anti-Israel. Ya, dia tidak senang. Lebih spesifik ya? Ya, dia tidak senang kepada kebijakan Israel. Padahal dia Yahudi. Makanya Kamala Harris di-endorse karena dia pro-Israel. Makanya semua calon pasti itu sudah lagu irama yang sama. Ya. Jadi tidak akan ada perbedaan. Nah, saya ingin belajar mereka kok bisa ya, mereka bisa mengontrol politisi. Saya ingin pelajari mereka, maka saya dialog dengan Yahudi. Nah, strategi saya yang kedua sebenarnya adalah karena mereka punya kekuatan, suaranya didengar. Saya ingin masyarakat Yahudi ini bisa menyuarakan suara kita. Dan alhamdulillah berhasil.
Di saat-saat kata halal, kata syariah begitu menakutkan di Amerika, kita berhasil meyakinkan Yahudi bahwa kalau syariah dilarang, maka kosher juga dilarang. Halakah itu hukum Yahudi juga harus dilarang. Yahudi. Ya. Iya. Jadi waktu itu karena rootnya sama kan? Sama. Iya. Jadi waktu lagi heboh-hebohnya pelarangan syariah anti syariah di Amerika, datanglah Rabi Yahudi kepada saya. Dia katakan, imam, itu artinya ustadz. Iya. Syariah itu apa sih? Saya katakan, kamu itu kalau makan yang biasa atau makan kosher? Kosher itu halalnya Yahudi. Dia katakan yang kosher. Kamu itu makan kosher karena alasan kesehatan atau alasan hukum agama? Ya hukum agama. Saya katakan, saya juga kalau makan itu pasti yang halal, saya bilang. Walaupun kami yakin itu yang sehat, tapi alasan pertama adalah karena hukum agama. Itu adalah syariah bagi kami. Lalu saya tanya, kamu disunat atau tidak? Dia katakan iya. Saya katakan saya percaya itu, tapi makanya nggak perlu perlihatkan, saya bilang. Bukan nggak perlu perlihatkan, perlu dibuktikan. Ya, nggak perlu dibuktikan. Saya tanya, kamu itu disunat gara-gara alasan kesehatan atau alasan agama? Dia katakan alasan agama. Saya katakan sama, saya juga disunat. Alasan agama, saya bilang itu syariah bagi saya. Jadi saya bilang kalau sampai syariah dilarang di Amerika, hukum Yahudi juga harus dilarang, saya bilang. Mereka dilarang juga makan babi kalau nggak salah ya. Mereka nggak makan babi. Ya, gitu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ini teman kita pendeta Yahudi di mana-mana membela syariah. Nah ini kan strategi kita dalam dakwah kan. Bagaimana orang kuat bisa kita pakai untuk menyuarakan suara kita. Maka di saat Donald Trump naik, bayangkan tantangan yang kita hadapi itu. Donald Trump itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Tahun 2017 mengeluarkan peraturan namanya Muslims Ban, pelarangan orang Islam kan. Itu dimulai dari 6 negara. Sudan, Suriah, Irak, Iran, Somalia, dan Libya. 6 negara dulu. Ini percobaan. Itu bentuknya apa? Presidential decree. Berarti tanpa persetujuan parlemen dong? Apa? Kalau harus persetujuan parlemen pasti ditolak karena mayoritas Kongres. Tapi kok bisa gitu ya? Ya bisa, namanya decree. Iya, karena itu HAM soalnya masalahnya. Iya, hak presiden kan? Iya, harusnya itu. Kalau di sini harusnya approved by the parliament. Parlemen ya. Dari sana ada decree, presidential decree. Dia keluarkan itu. Dan 6 negara dulu. Tapi menurut Giuliani, itu mantan wali kota New York yang menjadi personal lawyer, attorney bagi Donald Trump, bahwa memang presiden mencari pembenaran hukum untuk melarang orang Islam masuk Amerika dengan cara apapun. Karena salah satu penyebab perkembangan Islam adalah imigran, maka dia ingin melarang orang Islam. Maka tantangan yang kita dapat luar biasa. Selain itu kan memang dia membangun image bahwa orang Islam itu musuh Amerika. Dia selalu mengatakan orang Islam itu berbahaya, Islam itu agama ideologi yang sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati. They hate us. Islam itu membenci kita. Itu selalu disampaikan di mana-mana. Maka yang tumbuh kemudian adalah environment, lingkungan yang begitu benci kepada kita orang Islam. Tapi apa yang terjadi? Di saat-saat seperti itu justru banyak teman-teman non-Muslim kita membela kita. Termasuk Yahudi-Yahudi yang telah mampu kita yakinkan tadi itu. Nah, itulah namanya dialog. Maka saya ini ketika menjadi imam di Islamic Center tadi, yang punya embel-embel imam besar itu. Berapa ininya kapasitasnya? Oh luar biasa. Itu sholat Jumat kita minimal 2.000 orang. Besar, ya besar. Banyakan di sana orang sholat Jumat dibandingkan di Tentu Istiqlal lebih banyak. Oh, Istiqlal lebih banyak. Kalau Istiqlal ya jangan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi dialog antar agama ini dengan pemimpin tokoh-tokoh dan yang ketiga adalah membuka kelas khusus mu'alaf ini. Nah, waktu saya jadi imam di situ, karena terkadang kita nggak menangani secara khusus teman-teman muslim non-muslim yang belajar Islam ini. Maka di saat mereka ingin tahu tentang Islam, maka mereka benci tentang Islam, kita mengumumkan siapa yang belajar Islam silahkan datang. Saya punya kelas, bukan kelas tapi forum, Islamic Forum for Non-Muslims. Jadi forum Islam. Kenapa saya menamai forum? Supaya orang Amerika tidak merasa diajari. Kalau kelas kan ada guru. Jadi kalau forum seperti dialog gitu. Dialog. Jadi saya tidak ingin memposisikan diri sebagai guru kan. Nanti akan mengatakan who are you? Siapa Anda mengajari saya? Saya American man, kayak gitu kan. Saya orang Amerika lebih hebat, lebih berpendidikan kan begitu. Maka kita istilahkan forum, ternyata membludak orang Amerika datang. Ada yang sungguh-sungguh belajar Islam, alhamdulillah minimal 70% masuk Islam. Pada akhirnya. Ada yang intel mungkin. Dan saya tidak pernah satu kata pun keluar untuk mengajak mereka masuk Islam. Saya hanya mengajarkan saja apa itu Islam. Ya. Ada yang memang intel tadi itu. Datang dengar-dengar satu kesalahan yang keluar dari mulut kita itu akan langsung nggak kena. Tidak ada kriminalisasi ulama di Amerika. Nggak ada ya? Nggak ada. Undang-undang ITE nggak ada di sana? Hanya kriminalisasi di internet saja. Jadi mereka akan menulis bahwa wah Syamsi Ali itu begini, tapi kalau nggak ditangkap gara-gara itu. Media framing jadinya ya? Media framing. Karena begini, pembusukan di media aja ya? Ya, jadi karena Islam ini kan salah satu bentuk ya pembusukan yang paling hebat itu di media massa. Ya.
Maka mereka datang mendengarkan. Satu kata keluar, mereka akan olah menjadi 1000 kesalahan. Nah, tapi alhamdulillah ada juga datang yang cuma mencaci maki. Di pintu saja dia menunjuk-nunjuk, mencaci maki, mengutuk-ngutuk gitu. Dan ini contoh yang saya ingin berikan, pasti sudah sering dengarkan di YouTube saya, sudah sering saya ulang-ulang. Iya. Ini ada orang putih namanya Matthew. Dia datang ya. Di pintu saja, orang tinggi putih, orang bule nih. Dia mengutuk-ngutuk, yang dikutuk bukan saya. Yang dicaci maki bukan saya, Nabi. Oke. Bayangkan orang Islam itu kalau nabinya dicaci maki, sakit hatinya. Iya. Ya karena kita cinta kepada Nabi kan? Iya. Ya ada sentimen, ada emosi situ. Iya. Maka saya sudah hampir marah juga itu. Apalagi dulu kan saya belajar silat. Hampir melompat pula nih. Iya. Ya. Tapi kan waktu itu saya tiba-tiba berimajinasi, kalau Nabi Muhammad ada di samping dia ini, apa kira-kira Nabi Muhammad nempelin nggak? Iya. Atau nendang nggak? Saya mencoba ingat semua sejarah Nabi, belum pernah saya menemukan dalam catatan sejarah itu Nabi pernah nempelin orang gitu. Akhirnya saya diam. Saya katakan kepada teman-teman peserta yang lain yang banyak non muslim itu, jangan direspon gitu, biarin aja. Setelah itu dia pulang, saya ikutin dia, sir, nengok, yes, mau nggak jabat tangan? Sambil tersenyum, jabat tangan. Ya, dalam istilah saya, rupanya senyuman orang Indonesia rumahnya mematikan itu. Setelah salaman gitu, dia pulang. Minggu depan datang lagi, itu hari Sabtu. Iya. Saya tanya, kok bisa datang lagi? Sudah mulai duduk situ. Dia mengatakan, beberapa malam terakhir ini katanya kurang tidur. Nah itu tadi kan saya bilang Kajang kan jampi-jampinya kuat kan? Iya. Saya katakan rasakan jampi-jampinya orang Kajang. Apa tadi istilahnya? Apa? Doti. Doti ya. Saya katakan rasakan dotinya orang Kajang. Doti. Dia nggak bisa tidur. Saya tanya kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang Sabtu lalu itu saya datang dengan image, persepsi yang salah itu, dan kata-kata yang kasar itu. Tapi kok kamu masih bisa salaman dan tersenyum, dia bilang. Orang Amerika kan feeling guilty kan? Iya. Merasa bersalah gara-gara itu dia nggak bisa tidur. Nah singkat cerita teman kita ini belajar Islam 6 bulan, alhamdulillah. Pada akhirnya dia masuk Islam. Oke. Nah, bukan cuma masuk Islam, sekarang jadi dai. Oke. Dakwanya apa? Bukan ceramah, tapi bagi-bagi terjemahan Al-Quran di stasiun subway setiap hari Minggu. Oke. Namanya Matthew. Matthew. Nah itu yang saya lakukan yang ketiga di Islamic Center ini. 14 tahun saya jadi imam di Islamic Center. Dari tahun 2001 sampai 2014 kemarin selesai. Dan setelah selesai itu kemudian saya mendirikan Yayasan Nusantara ini, Nusantara Foundation. Tujuannya pertama adalah... Tadi Ustaz nggak di sana lagi ya sudah sekarang? Enggak, sekarang saya memimpin Jamaica Muslim Center. Ini di Queens, bukan di Manhattan tapi di Queens. Ini juga besar. Bisa dilihat di YouTube itu saya kalau itu Jamaikan malah. Jamaica ini nama daerah di kota New York. Oh, oke. Bukan Jamaica, orang-orang Jamaica bukan. Oke. Kebanyakan jamaah saya Pakistan, Bangladesh, India. Oke. Mungkin banyak orang yang musik reggae gitu. Jamaikan. Enggak. Jadi ini nama daerah kan di Amerika itu banyak daerah-daerah kan nama-nama negara ya. Iya. Nah, maka ini Jamaica namanya, maka masjid kita namanya Jamaica Muslim Center. Oke. Saya mimpin itu sekarang. Ini kalau kita Idul Fitri puluhan ribu orang di lapangan kita sholat ya. Nah, selain itu saya mendirikan Nusantara Foundation ini untuk tujuan mengenalkan kata Nusantara yang besar ini. Tapi bukan Islam Nusantara. Beda ya? Beda. Islam Nusantara itu terkenal belakang hari setelah Nusantara Foundation berdiri. Jadi nggak ada hubungannya ya. Nah, tujuan yang pertama, program pertama itu ingin mendirikan Mu'alaf Center tadi. Mu'alaf Center di kota New York. Oh, di kota New York. Ya, karena banyak kan murid-murid kita mu'alaf nih. Iya. Jadi kita ingin bina mereka menjadi imam, menjadi dai. Saya bercita-cita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, imam di Amerika itu tidak lagi dominannya imigran. Karena kita ini punya masalah. Namanya juga imported imam. Iya. Jadi kultur kita kadang tidak sesuai, komunikasi juga tidak sesuai. Ya terkadang kita merasa tamu gitu. Akhirnya kita kadang nggak berani ngomong. Tapi kalau asli orang Amerika dari kalangan mu'alaf yang jadi imam, jadi dai luar biasa dahsyat. Iya, karena dia merasa ngeledek-ngeledek pun dia bisa karena merasa America belongs to them kan begitu ya. Betul. Maka itu saya ingin mendirikan Mu'alaf Center. 3 tahun saya perjuangkan nggak jadi-jadi karena nggak terkumpul duitnya kan. Sampai di penghujung tahun 2017 tiba-tiba saya dapat tawaran lokasi itu, tanah dan beberapa gedung tua di dalamnya ingin dijual. Luas 7,5 hektar. Ketika saya melihat lokasi di itu New York, di Connecticut, jadi 2 jam dari kota New York. Connecticut ya. Okay. Ketika saya melihat lokasi itu, saya tidak ingat lagi Mu'alaf Center, yang saya ingat pesantren. Maka saya langsung mengatakan, I will buy it, saya akan beli lokasi ini. Waktu itu nggak ada duit, ya. Tapi saya iakan saja. Karena saya ingin mendirikan pesantren. Kenapa? Saya ingin Islam di Indonesia ini dikenal bahwa kita itu punya keunikan. Yang salah satu keunikan Islam Indonesia itu adalah pesantren.
Tidak bisa, Islam Indonesia ini nggak bisa dipisahkan dari pesantren. Saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar. Islam yang kita yakini dan kita amalkan Indonesia itu bukan Islam sembarangan yang ditakutin, tapi justru Islam yang dalam bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin. Islam yang ramah, Islam yang menggandeng demokrasi, Islam yang menghormati wanita, Islam yang toleran, Islam yang menghormati minoritas. Itulah Islam yang kita ingin tampilkan. Tujuan kita ingin membalik stigma yang salah selama ini yang mengatakan Islam itu anti perempuan, anti minoritas, anti HAM. Kita ingin balik dalam bentuk kerja nyata. Intoleran. Iya, kalau Anda ingin tahu tentang Islam yang sesungguhnya, salah satunya tengoklah ke Indonesia. Karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar dunia, tapi kita juga adalah negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Ya, setelah India dan Amerika. India, Amerika dan Indonesia kan. Begitu kira-kira. Ya. Itu sudah terbangun pesantrennya? Jadi lokasinya sudah kita miliki, gedung-gedung yang ada sudah kita renovasi, kegiatan-kegiatan pendidikan sudah mulai berjalan, tapi belum formal pesantren. Karena kita perlu beberapa fasilitas, asrama perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Saya baru saja wawancara Ustadz Syamsi Ali, imam besar di Amerika Serikat. Sebelumnya di New York, sekarang di New York juga masih di New York, tapi berbeda tempat sudah ya. Dan Ustadz sedang berusaha membangun sebuah pesantren yang luar biasa di Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung di Connecticut. Connecticut itu berapa kilometer dari sekitar 2 jam naik mobil dari 2 jam driving naik mobil dari New York. Dan sekarang tahap pembangunan dan ini sangat luar biasa. Sobat Era sekalian yang mau berderma baik di BNI Syariah, Bank Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Inka Nusantara Madani. Kalau mau cek online-nya ada juga donasi online di www.nusantarafoundation, foundation bahasa Inggris ya, .org/donasi. Nanti akan ditampilkan di sini ya semuanya. Dan juga ini ada juga kontak ya, kontaknya di +62, siapa tahu yang nomor kontaknya sedang di luar negeri ya, +62 811 99 80320. Tapi saya ingin ke Ustadz Syamsi Ali barangkali langsung menyampaikan pesan mengenai pembangunan pesantren ini
apa dan bagaimana? Mungkin Sobat Era pengen tahu juga. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini bahagian dari jawaban terhadap hal yang cukup menggalaukan saya sebagai putra bangsa yang lama di luar negeri ya. Bahwa kok Indonesia dan Muslim Indonesia khususnya di Amerika itu kurang dikenal. Maka salah satu upaya saya, dan ini bagian dari komitmen saya sebagai bagian dari perjuangan saya, untuk mengenalkan Islam dan Indonesia sekaligus sebagai negara Muslim terbesar dunia. Karena selama ini kalau ada usaha-usaha besar untuk umat Islam, biasanya yang dikenal Saudi, Qatar, Emirat dan sebagainya. Yang which is dianggap negara kaya kan? Ya, gitu. maka saya ingin sebenarnya mengenalkan pertama bahwa Indonesia itu tidak kecil-kecil banget ya. Kita ini negara besar, bangsa besar, punya potensi yang sangat hebat. Dan sebenarnya sejujurnya dengan segala permasalahan ekonomi yang kita hadapi, Indonesia itu kaya dalam upaya untuk merubah image Islam yang cukup disalahpahami dunia barat, Amerika khususnya. Apalagi memang Amerika ini ingin ada alternatif, wajah alternatif bagi Islam. Sebab sejak 9/11 tahun 2001, serangan WTC, itu kepercayaan kepada dunia Timur Tengah itu berkurang. Karena dari sekian yang dituduh kan semuanya dari Timur Tengah. Maka Amerika, jadi, Indonesia bisa muncul alternatif wajah Islam ya. dunia. Dan sebenarnya kenapa Bush di tahun 2001 datang ke Bali ketika itu, bulan Desember, ketemu dengan Pak D. Syamsuddin, walaupun Ayah Jim menolak ketika itu karena beliau lagi jaya-jayanya. Tapi harapannya Indonesia bisa ada di garda terdepan untuk menampilkan Islam itu. Karena Islam kita ini memang Islam yang ramah, diakui atau tidak ya, bisa merangkul orang, bisa tersenyum, ya sopan kalau ngomong, dialog kita juga tidak seglek gitu ya, tidak rigid, tidak kaku. Nah ini semua diinginkan. Tapi yang terpenting adalah kita ini menjadi negara Muslim terbesar, saya yakin bukan sembarangan. Ini ada amanah besar di pundak kita, dan amanah itu adalah harus berada di garis terdepan untuk menjadi dai dan daiyah, untuk menampilkan bahwa Islam itu bukan bahaya kepada dunia. Islam itu bukan ancaman, Islam itu kontribusi kok. Islam itu justru datang untuk memperbaiki dunia kita ini. Kenapa ditakuti kan gitu? Nah, maka salah satu cara saya mengenalkan Islam dan Indonesia adalah membangun pondok pesantren ini. Karena jadi, bagi saya pondok pesantren, pondok pesantren di Amerika Serikat keren kan? Iya, karena bagi saya pondok pesantren itu adalah backbone Islam di Indonesia ya. Baik Muhammadiyah maupun NU ya, kita punya pesantren. Maka harapan saya mudah-mudahan lewat pesantren ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun mungkin saya sudah tidak di sini. Jangan dikenal bahwa ini proyek Nusantara, bukan. Ini proyek Indonesia. Ini adalah sumbangan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia kepada perjuangan dakwah global kita, khususnya di Amerika Serikat. Insya Allah. Ya, Sobat Era sekalian, sekali lagi kalau memang mau berderma, berdonasi, ini bisa disampaikan ini, nanti ditulis di sini sekali lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Sobat Era sekalian yang memang terbuka hatinya, dan terima kasih juga kepada Ustadz Samsi. Mudah-mudahan segera terrealisasi apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.